Salam Victorious People, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama kami dalam program Semangat Pagi. Ya, kiranya hari ini sukacita Tuhan menyertai kita semua, sehingga apapun yang Anda akan lakukan di sepanjang hari ini, Anda menyadari bahwa ada kekuatan Tuhan yang dianugerahkan kepada Anda sekalian. Ya, suatu kali pemirsa, saya menonton sebuah tayangan televisi di mana acara ini menceritakan tentang dua orang yang berprofesi sebagai dokter bedah. Nah, uniknya dua orang yang adalah dokter bedah ini, mereka itu mengerjakan bedah dari tubuh manusia yang sebelumnya telah dibedah atau telah diatasi atau dikerjakan oleh dokter yang lainnya. Misalnya bedah plastik gitu ya, hidung yang diubah, atau mungkin rahang diubah, atau mungkin perut yang diubah dan lain sebagainya. Tapi kemudian terjadi kegagalan atau terjadi kerusakan. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami kegagalan itu akan datang kepada dua dokter ini untuk diperbaiki. Nah, pada tayangan itu saya melihat suatu kali kedua dokter ini mendapatkan seorang pasien. Dan pasien ini adalah pasien yang rupanya gemar sekali melakukan bedah plastik di tubuhnya. Jadi mulai dari matanya, pipinya, bibirnya, hidungnya, itu semuanya sudah mengalami pembedahan. Dan dia datang ketika itu karena dia kurang puas sama bibirnya. Dia berkata, saya ingin memiliki bibir seperti artis A. Waktu itu dia sebutkan seorang artis Amerika yang terkenal dan banyak orang mengatakan memang artis ini cantik. Jadi dia berkata, saya ingin punya bibir yang seperti itu. Jadi tolong diperbaiki bibir saya supaya saya bisa memiliki bibir seperti artis yang saya inginkan. Lalu ketika diperiksa, pemirsa, maka kemudian dua dokter ini mengatakan apa adanya, bahwa mereka tidak berani untuk melakukan pembedahan atau melakukan perubahan sesuai dengan apa yang orang itu minta. Kenapa? Karena kalau dia lakukan, ini akan merusak jaringan dari tubuhnya, dari bibirnya, dari wajahnya. Nah, tentunya orang ini menjadi kecewa karena dia tidak dilayani dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian dia keluar dari ruangan dokter itu dengan kesedihan hati. Pemirsa Semangat Pagi dimanapun Anda berada, seringkali tanpa sadar mungkin ya, kita juga seperti itu dalam hidup ini. Kita ingin sekali menjadi seperti orang lain. Kita melihat orang lain dan berkata, wah cantik ya dia ya, ganteng ya dia ya. Hidungku kok tidak seperti hidungnya. Andai kata hidungku bisa seperti hidungnya, pasti aku cantik, pasti aku ganteng. Atau kemudian dia melihat lagi di cermin, wah kok pipiku terlalu bulat ya. Anak-anak sekarang berkatanya cabi. Kok pipiku cabi sekali ya, coba tiru seperti artis itu, pasti aku cantik. Nah, kalau mereka punya sejumlah uang, mereka akan berupaya untuk mengubahnya. Tetapi memang kita melihat kenyataan kalau orang sudah mengubah salah satu bagian dari bentuk tubuhnya, biasanya itu akan menular ke bagian bentuk tubuh yang lain. Jadi seperti ingin diproporsionalkan begitu ya. Dan akhirnya tidak ada henti-hentinya. Akan bedah lagi, akan bedah lagi, akan bedah lagi. Saya tidak berkata tentang boleh atau tidaknya yang namanya bedah plastik. Tetapi yang kita mau perhatikan di sini adalah, yaitu tadi, seringkali kita ingin menjadi seperti orang lain. Kita lihat kayaknya orang lain tuh hebat, orang lain itu lebih dari kita, punya hal-hal yang luar biasa, yang rasanya kok kita tidak seperti dia. Dan akhirnya kita minder ataupun kita berusaha untuk mengubah diri kita seperti orang lain. Nah pemirsa, mari kita pahami bahwa sesungguhnya kita diciptakan sudah dengan tujuannya masing-masing. Tidak perlu kita menginginkan diri ini sama seperti orang lain. Nah, untuk itu apa yang patut kita lakukan supaya kita tidak menginginkan diri ini seperti orang lain? Pernahkah Anda duduk sejenak, lalu kemudian membuat sebuah daftar kelebihan-kelebihan apa yang Anda miliki dalam diri Anda? Kita berkata, wah orang itu pintar nyanyi ya, orang itu pintar acting ya, orang itu pintar matematika, kok saya tidak? Mari sekarang dengan tenang, duduklah di meja Anda dan mulai menulis sebuah daftar apa saja kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan yang Anda miliki. Mungkin Anda menulis, 1,
Anda bisa masak. Yang kedua, Anda itu adalah pribadi yang mampu membuat orang lain tertawa. 3, Anda adalah orang yang tepat waktu. 4, Anda adalah orang yang tidak mudah kecewa, tidak mudah emosi. 5, Anda adalah orang yang suka memberi. 6, 7, 8, 9. Wow, banyak sekali rupanya. Nah, menyadari hal itu, maka berbanggalah bahwa sesungguhnya Anda tidak kurang dari orang lain. Anda pun memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Lalu yang kedua, mari pahami bahwa kita ada di dunia ini bukan langsung ada seperti sekarang ini. Tentu kita adalah hasil sebuah penciptaan. Nah, siapakah yang menciptakan kita? Kita percaya yang menciptakan kita adalah Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang menciptakan kita. Nah, mari kenali penciptamu. Apakah penciptamu adalah pribadi yang sembarangan, pribadi yang tidak pandai, pribadi yang asal-asalan? Tentu tidak, pemirsa. Pencipta kita adalah Tuhan yang maha baik, yang maha indah, yang maha luar biasa, yang apapun dia kerjakan itu pasti hasilnya terbaik adanya. Dan itu adalah kita. Mungkin Anda berkata, tapi kalau terbaik kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Nah, kembali kepada poin sebelumnya. Mari, jangan lihat dan jangan hitung-hitung kekurangan Anda, tetapi mulai perhatikan kelebihan Anda. Sehingga Anda bisa bersyukur dengan keberadaan Anda, dan kemudian Anda bisa tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, yang tidak mungkin menciptakan yang buruk kepada ciptaannya. Dengan demikian bersemangatlah, dimanapun Anda beraktivitas, pahamilah dan berbanggalah, kita adalah ciptaan yang luar biasa. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita berdoa supaya kita punya kepercayaan diri hari ini untuk tidak menginginkan seperti orang lain, tetapi menjadi diri sendiri karena kita luar biasa adanya. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tidak fokus untuk melihat orang-orang di sekitar mereka dan kemudian menjadi tidak percaya diri dan ingin mengubah diri mereka sama seperti orang lain. Kami belajar bahwa masing-masing kami diciptakan dengan tujuannya tersendiri. Yang pastinya semuanya pasti terbaik karena Tuhan yang menciptakan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau membanggakan diri kami bahwa kami bukan orang yang biasa-biasa, tetapi kami orang yang luar biasa karena kami ciptaan Tuhan. Sehingga dimanapun kami beraktivitas, kami mau tetap bersukacita. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, pemirsa Victorious People dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.